Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Islam semester 4 dengan nomor 2442 014023. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait lingkungan belajar. Nah, apa itu definisi dari lingkungan belajar? Nah, jadi lingkungan belajar itu adalah suasana dan kondisi di dalam kelas yang mendukung siswa itu untuk belajar dengan baik. Nah, jadi bukan hanya sebagai tempatnya aja, tetapi bagaimana cara guru menjelaskan, cara guru mengajar, dan hubungan antara guru maupun siswa. Nah, aturan di kelas juga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Nah, jadi di lingkungan belajar baik itu siswa itu akan merasa nyaman, tertarik untuk belajar, aktif bertanya dan juga berdiskusi serta memahami materi. Nah, lingkungan belajar yang efektif biasanya itu akan membuat siswa itu terasa aman, tertib, terus fokus, menyenangkan dan tidak ada gangguan. Gitu. Nah, jadi siswa ini akan mudah nih fokus belajar karena dia merasa aman, nyaman dan menyenangkan gitu. Nah, jadi lingkungan belajar ini adalah segala sesuatu, maksudnya segala hal di dalam kelas yang mempengaruhi bagaimana siswa itu belajar dan merasa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya ada yang namanya waktu pembelajaran. Nah, jadi waktu itu memang penting ya dalam belajar. Tetapi yang lebih penting itu bagaimana waktu itu bisa digunakan. Nah, kalau nggak ada waktu kan siswa otomatis nggak belajar gitu. Nah, jadi semakin banyak waktu belajar itu memang bisa membantu bagi para siswa. Tapi kenyataannya menambah waktu itu malah membuat hasil belajar itu tuh jauh lebih baik. Jadi dampaknya itu sering kecil atau nggak konsisten. Nah, di sini ada 3 pembagian waktu. Yang pertama itu menggunakan waktu yang alokasikan untuk instruksi. Nah, jadi yang maksudnya itu seperti apa? Nah, jadi waktu belajar di sekolah itu sebenarnya terbatas kan ya. Nah, walaupun kayak lama misalnya 6 jam nih sehari atau mungkin lebih gitu. Nah, nggak semua waktu itu kan pasti benar-benar dipakai buat belajar aja ya kan selama 6 jam itu nggak semuanya. Ada jam istirahat, terus ada waktu diskusi atau bermain dan lain sebagainya. Misalnya itu tuh kayak karena acara sekolah lah, karena keterlambatan mulainya belajar lah, terus pengumuman ataupun hal lainnya itu kadang membuat siswa itu nggak fokus gitu. Nah, jadi akibat dari waktu yang udah dijadwalkan nih itu tuh kayak bakalan kayak buyar gitu. Nah, jadi hanya yang terjalankan tuh mungkin hanya setengahnya saja gitu. Nah, yang penting itu adalah bukan menambah waktu, tapi bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Nah, jadi para guru itu perlu melakukan hal-hal seperti memulai dan mengakhiri pelajaran secara tepat waktu, terus mengurangi gangguan dan interupsi, serta membuat aturan dan rutinitas yang jelas supaya nggak buang-buang waktu nih selama pembelajaran. Terus ada menjaga siswa agar tetap fokus dan juga aktif di dalam kelas serta menangani masalah disiplin tanpa mengganggu pembelajaran. Intinya itu adalah semakin sedikit waktu yang terbuang dan semakin banyak siswa itu benar-benar terlibat belajar, maka hasil belajar tersebut itu akan lebih baik. Selanjutnya yang kedua itu namanya menggunakan waktu terlibat secara efektif. Nah, jadi maksudnya itu adalah waktu terlibat adalah waktu ketika siswa itu belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi, aktif bertanya dan lain sebagainya. Ini berbeda nih dengan waktu yang udah disediakan tadi atau terjadwal untuk belajar. Nah, karena belum tentu semua siswa itu akan benar-benar fokus. Nah, jadi agar waktu ini terlibat maksimal, jadi guru itu harus melakukan beberapa hal penting. Yang pertama itu mengajar dengan cara yang menarik. Nah, jadi mungkin bisa dengan mengajak siswanya untuk berdiskusi, aktif bertanya, gitu. Intinya melibatkan siswanya. Jadi nggak hanya belajar dengan satu pihak aja, tapi dari kedua belah pihak. Nah, terus yang kedua itu ada mengatur perpindahan kegiatan atau transisi dengan baik. Nah, jadi misalnya menjelaskan tugas dari satu pelajaran ke pelajaran lain dengan transisi yang cepat dan jelas tanpa membuang-buang waktu ya. Terus yang ketiga, menjaga semua siswa agar tetap fokus. Nah, jadi bukan hanya satu orang, dua orang aja nih yang fokus dengan penjelasan gurunya aja, tetapi melibatkan semuanya agar uh, penyampaian yang materi yang disampaikan itu dapat dicerna dengan baik oleh semua siswa. Jadi nggak perlu berulang kali buat ngejelasinnya. Intinya harus fokus, intinya semua siswa itu harus bisa memahami. Gitu. Yang keempat, guru ini bisa memantau pekerjaan siswanya. Nah, jadi siswa itu mengerjakan tugas bisa membantu mungkin atau kayak melihat sambil memantau kayak bagaimana sih perkembangan uh, setelah apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan yang kelima adalah guru bisa mengalami gangguan tanpa menghentikan pelajaran. Nah, jadi misalnya kayak mendekat nih kepada siswa yang mungkin yang sedang mengalami kesakitan, kesulitan dan lain sebagainya. Yaitu ada yang namanya waktu terlalu berlebihan pada tugas. Nah, jadi terlalu menekankan siswa terhadap banyaknya tugas yang selalu sibuk dengan tugas tanpa adanya jeda itu akan membuat siswa itu tuh kurang memahami materi. Karena apa? Karena kayak banyaknya tugas itu kan otomatis akan membuat mereka tuh terbebankan pastinya, dan mereka itu akan mungkin kayak sulit untuk mencerna dari pemahaman-pemahamannya gitu. Nah, jadi guru itu kan biasanya hanya memberikan tugas yang mudah agar si siswa ini tuh lebih fokus. Sebenarnya adalah tugas yang sulit itu akan membuat kreatif mereka itu lebih meningkat gitu. Itu akan membuat mereka lebih kreatif dan lebih penting dalam belajar. Jadi mereka itu akan menggunakan kalau mampu mereka, nah mereka
tugas tersebut gitu. Nah, jadi yang penting itu bukan hanya membuat siswa itu sibuk, tetapi bagaimana memastikan bahwa belajar dengan baik dan mudah memahami materi. Selanjutnya ada yang namanya praktik manajemen kelas yang efektif. Nah, manajemen kelas yang efektif itu bisa dicapai dengan perencanaan yang baik sejak awal. Nah, jadi yang pertama, guru itu harus menetapkan aturan dan prosedur yang jelas. Terus menyampaikan harapan perilaku kepada siswa dan siswinya. Terus membangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, jadi misalnya nih kayak hari-hari pertama sekolah itu kan penting banget ya buat siswa maupun guru. Nah, jadi situ mungkin guru bisa menjelaskan nih terkait sedikit peraturan, terus melatih kebiasaan dan juga membentuk suasana kelas yang baik gitu. Kayak nggak terlalu banyak ataupun mudah dipahami serta adil dan dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Nah, jadi sejak awal itu tuh guru ini udah membuat peraturannya, terus kebiasaan-kebiasaannya agar semuanya itu tertata dengan baik ya. Dan hubungan guru maupun siswa itu akan menjadi lebih positif karena ada ikatan sejak awal. Ini ada strategi untuk mengelola perilaku yang buruk. Nah, jadi untuk mengelola perilaku buruk itu tuh kayak ribut, nggak fokus gitu. Guru itu sebaiknya mencegah dulu ya dengan pembelajaran mungkin yang lebih menarik dan juga pengelolaan waktu yang baik agar siswa ini nggak bosan atau frustasi dan mengganggu teman-teman lainnya. Karena dari perilaku buruk itu tetap terjadi, maka gunakan prinsip intervensi yang paling sedikit, yaitu kayak menangani masalah dengan cara yang paling sederhana dan juga tidak mengganggu pelajaran. Contohnya seperti mendekatkan diri dan juga berbicara nih dengan siswa tersebut, ataupun bisa dengan memberikan isyarat kayak tatapan gitu. Nah, jadi bisa dengan hal itu tanpa harus menghentikan pembelajaran. Jadi mendekatkan kepada siswa yang mungkin sedang kurang fokus ataupun kurang paham materi, mungkin bisa dilakukan dengan hal tersebut ya. Mendekatkan dia terus bertanya, kamu kenapa gitu, terus ada apa, ada masalah apa gitu, bisa ditanya seperti itu. Tujuannya agar kelas itu tuh tetap berjalan dengan lancar gitu kan, nggak mengganggu siswa yang lainnya. Jadi waktu belajar itu tuh lebih banyak dipakai dan tidak terbuang buruk. Nah, jadi untuk mengatasi perilaku yang buruk secara rutin, guru itu bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama tadi seperti isyarat non-verbal yang tadi sudah dijelaskan, kayak memberikan isyarat ataupun tatapan dan mendekat agar tidak mengganggu pembelajaran. Terus yang kedua, memberikan pujian. Nah, jadi siswa yang berlaku baik itu mungkin bisa diberikan pujian agar siswa yang lainnya itu bisa mengikuti, karena kan anak-anak kan mungkin kita suka banget ya sama yang namanya pujian gitu, dikasih pujian ataupun reward gitu. Terus yang ketiga, pengingat verbal. Jadi mengingatkan dengan kata-kata yang positif dan fokus pada perilaku. Jadi kayak mungkin mengingatkan kalau udah pulang sekolah nanti jangan lupa kerjain tugasnya ya, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, ada pengulangan pengingat yang dimana jika siswa itu masih nggak patuh nih, ulangi tanpa terpancing dengan emosi. Jadi mungkin menjelaskan lebih berulang kali gitu agar siswanya ini tuh lebih mudah memahami dan juga tidak terlalu terpancing dengan emosi. Dan yang kelima adalah konsekuensi. Nah, jadi jika ia tetap tidak patuh, maka berikanlah dia hukuman yang ringan, yang jelas dan juga konsisten agar melatih dia bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu, agar dia itu menjadi siswa yang tertib dan mudah disiplin. Dan cara mencegah masalah perilaku yang serius. Nah, jadi masalah perilaku serius itu dicegah dengan menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan juga mendukung. Nah, jadi guru itu perlu membuat aturan yang jelas kepada siswanya dan menegakkan secara konsisten sehingga siswa itu tahu apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Nah, jadi selain itu pembelajaran juga harus menarik agar siswa itu nggak bosan, frustasi, dan hal ini sering menjadi penyebab dari perilaku buruk. Nah, jadi pencegahan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan siswa, misalnya memberikan mereka kesempatan untuk menjadi pemimpin, memberikan tutor ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, terus hubungan yang baik juga dari keluarga mereka juga sangat penting, yang dimana membangun antara hubungan orang tua maupun guru agar keduanya ini sama-sama terlibat dan dapat membantu mengontrol serta memperbaiki perilaku siswa tersebut. Nah, selain itu masalah bolos itu juga sebaiknya harus dikurangi karena sering berkaitan dengan kenakalan. Nah, jadi sekolah juga mungkin bisa melakukan atau menggunakan mediasi teman sebaya untuk membantu siswa yang melanggar hal tersebut untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sampailah kita pada sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, jadi pengelolaan perilaku siswa menekankan pencegahan melalui lingkungan belajar positif, aturan yang jelas, dan juga pembelajaran yang menarik. Perilaku buruk ditangani dengan cara yang sederhana hingga konsekuensi jika diperlukan. Nah, jadi untuk masalah serius digunakan dengan pendekatan yang sistematis dan kerjasama dengan orang tua maupun guru. Intinya cegah sejak awal, tangani dengan tepat, dan tetap jaga hubungan baik dengan siswa. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena manusia ada tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya